Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini kita bisa bertikaf sejenak setelah sholat subuh berjamaah untuk sama-sama kita membahas satu cara hidup kita agar bisa sukses dunia dan sukses akhirat sebagaimana contoh kita Rasulullah SAW. Kalau sudah sewajarnya seperti Allah, senantiasa kita bersalawat kepada baginda, salam dan salawat yang kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Jamaah Masjid Baitul Ummah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah mengumumkan kepada kita dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannah. Beri kabar gembira kepada orang yang beriman yang beramal saleh bagi mereka surga. Allah langsung, dan ini secara tersirat adalah bahwa kita memang sebagai orang yang beriman harus orientasi hidup kita adalah yang abadi, jangan yang sebentar. Saya bertanya kepada jemaah, kira-kira secara umum manusia pengen punya apa dalam sebuah urusan? Urusan apa yang ingin selalu dikerjakan oleh manusia secara umum di dunia ini? Urusan apa kira-kira jemaah? Urusan apa? Bisnis. Karena ini prestise bagi mereka. Kalau punya bisnis, kayaknya keren. Titik tekan bisnis itu apa? Titik tekan bisnis itu adalah dia jualan sebenarnya. Sebagai penjual. Betul tidak? Ada yang jual jasa, ada yang jual barang. Kan begitu? Penjual dengan harapan jualannya laku. Maka titik tekan bisnis itu ya cuma satu, jual dulu. Ada penjual, ada pembeli. So jangan pikirkan, kira-kira dikejar gak ya sama orang kalau ada bisnis pertemuannya di Papua, tapi keuntungan bisnis itu pernah jadi 20 miliar, dikejar gak? Dikejar gak? Kejar, ada urusan. Pokoknya bisnis itu penting. Sampai begini. Dan Allah tahu kan, Allah menciptakan manusia, Allah tahu apa yang ingin manusia kerjakan, Allah juga tahu. Makanya Allah tawarkan kepada kita semua. Dalam surat Shaf ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah. Allah tahu. Kata Allah, hai orang beriman, maukah kamu aku tawarkan sebuah? Nah ini persoalannya di departemen agama, ya terjemahan kita dalam terjemahan departemen agama, tijarah itu diartikan dalam bahasa Indonesianya perniagaan. Perniagaan ini kata yang tidak familiar bagi banyak orang, makanya kangen. Naon teh perniagaan? Bahasa yang lebih mudah itu sebenarnya perdagangan. Cuman kesana kalau dagang teh juga nggak elit, dagang kayak nggak elit. Jadi kalau bisnis beda, ya bisnis yuk, kalau bisnis yuk. Makanya Allah tawarkan, ya lagi amanu hati hukum ada tijarah. Allah tawarkan, mau kamu, aku tawarkan sebuah bisnis kata.
yang bisnisnya keuntungannya ini luar biasa. Tunjikum min adzabin, selamatnya kamu dari azab, bebasnya kamu dari penderitaan. Orang berbisnis untuk apa sih? Ya maaf, orang berbisnis untuk apa? Agar hidupnya bebas dari penderitaan. Karena dia menyangka dengan uang yang banyak, hidupnya akan aman, hidupnya akan selamat. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka menyangka dengan banyaknya harta, hidupnya akan kekal, akan selamat. Lalu gambarnya begini, alladzi jama'a lahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Makanya ukuran sebuah presisi dalam kehidupan dunia ini kalau dia punya uang. Kalau dikatakan al-hakumut takasur, apa sih dicari setelah banyak kemewahan? Makanya bahasanya al-hakumut takasur, bermegah-megah, bermewah-mewah. Lihat aja masjid kita di Papua, kesannya apa? Wow, mewah. Kenapa? Ada duit, ada uang sehingga bisa membangun masjid yang semegah ini. Kan itu. Agar apa sih masjidnya begitu enak, begitu mewah, agar ibadahnya bisa lebih tenang dan khusyuk. Intinya agar hidupnya bebas dari penderitaan. Makanya Allah katakan dalam Al-Karim, hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Terbebasnya dari azab yang pedih, selamatnya dari azab yang pedih. Penderitaan, kebahagiaan saja yang akan Allah berikan kalau dia berbisnis dengan Allah. Dan ada bahasa sarkasme Allah yang menyindir orang-orang berharta yang katanya ukuran suksesnya orang itu kalau banyak harta, disindir oleh Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 47. Kita buka surat Az-Zumar, kalau misalnya yang jauh Al-Quran, silakan kita buka surat 39 ayat 47. Dan kita langsung lihat ayatnya. Di ayat itu Allah mengatakan, Az-Zumar ayat 47, lihat ayatnya, Allah mengatakan, walau anna lillazina zalamu, walau orang-orang yang zalim itu mafil ardi jami'an, memiliki apa yang ada di bumi dengan segala isinya. Mafil ardi jami'an, memiliki apa yang ada di bumi dengan segala isinya. Kira-kira secara logika, ada nggak orang yang bisa menguasai bumi dengan segala isinya? Ada nggak? Nggak ada. Ini kan sarkasme, sindiran. Nggak mungkin orang punya uang sebanyak itu. Tetapi Allah katakan, walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu, ditambah lagi satu bumi lagi dengan segala isinya, dua bumi sekalian kata Allah. Kamu miliki semuanya, apa kata Allah? Laftadau bihi, kamu akan tebus, kamu akan lepaskan harta yang seluruh bumi dengan segala isinya akan kamu lepaskan ketika min sumil adab, ketika melihat azab Allah. Dia akan menembus, karena memang kebiasaan orang kaya begitu, berbagi, buka duit, mana bayar jempek kabeh duit. Kan gitu. Kayak seperti di majalah Times, saya baca ada seorang warga negara Amerika yang baik sebagai kota New York, dia berhasil menang jackpot judi gitu kan, memang beriman 3 triliun, gaya hidupnya langsung.
Yang tadinya dia warga negara yang baik, dengan punya uang 3 triliun, dia mampu melakukan pelanggaran selama 1 tahun 468 kali pelanggaran. Berarti sehari sekali dia melanggar. Dengan bedanya di luar negeri dengan kita, kalau pelanggaran di sana denda, bayar, buka duit, tembus, bayar. Begitu apa? Apa yang terjadi? Anaknya, cucunya, apa yang terjadi? Cucunya adalah meninggal dunia, overdosis, nggak bisa beli nyawa. Kalau uangnya 3 triliun, nggak bisa beli nyawa karena narkoba. Termasuk anak perempuannya, ibunya, anak itu juga meninggal karena sakit. Punya uang banyak dia, tapi nggak bisa beli nyawa. Dan akhirnya istrinya atau ibunya anak itu pergi meninggalkan suaminya karena apa? Sibuk menghabiskan uang. Istri itu nggak butuh uang, istri itu butuh perhatian dan uang. Benar nggak bu? Benar nggak bu? Oh betul Pak, teriak betul. Akhirnya mengatakan, dia tulis di majalah Kan dan mengatakan, adakah di antara mereka yang bisa membalikan nyawa anakku dan cucuku? Maka uang yang kumiliki ini ambillah, begitu, tebus, ambillah semuanya. Kalau Allah mengatakan, walau amil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adzab yaumil qiyamah. Akan dilepaskan semua harta yang dimilikinya itu agar tidak diazab oleh Allah, agar terbebas dari penderitaan. Karena kalau sudah di akhirat, abadan. Dan bahasa zolim apa? Ini menegaskan sarkasme Allah bahwa dia mendapatkan hartanya dengan cara yang zolim, dengan cara yang Allah tidak suka. Apakah itu korupsi? Apakah itu nipu? Dalam Al-Quran ada ayat khusus, surah khusus Al-Mutaffifin. Apa itu Al-Mutaffifin? Berdagang, berbuat curang, berbisnis curang. Al-Mutaffifin khusus pada surat. Karena Allah tahu yang menjadi manusia bahwa urusan manusia paling suka banyak orang adalah berbisnis yang menguntungkan. Maka Allah tawarkan bisnis ini pada kita. Al-Adulkum ala tijaratun fikum min adzabin alim. Yang efeknya disebutkan Allah yaghfir lakum dzunubakum wa dakhilna jannati. Allah masukkan ke dalam surga. Wa masakin thayyibah. Allah berikan tempat yang terbaik di jannatil adn, dalam surga adn. Secara eksplisit Allah menekankan bahwa kalau kita ingin berbisnis dengan Allah, maka orientasinya cuma satu. Orientasi adalah orientasi yang abadi. Orientasi yang bako, yang abadi. Kalau katakan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih utama, lebih baik dan kekal. Harus sama dengan kita. Yang ini penderitaannya akan bebas selamanya, nggak ada lagi penderitaan. Karena apa kan? Sementara dunia hanya sementara, seumur hidup kita atau seumur hidup dunia. Ada seperti itu. Nah kalau katakan kullu alaiha fan, semua yang di dunia ini akan hancur. Nggak berbanding kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Nggak berbanding kebebasan dia dari penderitaan di dunia dengan kebebasan dia
dan di akhirat nggak berbanding. Maka lu katakan, ya alladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Langsung Allah katakan, apa bisnis Allah? Cuma tiga Allah katakan, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hanya tiga. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ulama-ulama membahas ayat ini, dia mengatakan, aina haj, di mana haji? Aina sedekah, di mana sedekah? Aina birrul walidain, di mana birrul walidain? Kok nggak ada? Hanya satu Allah menyebutkan, tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dan ulama membahas kenapa Allah hanya mengatakan satu, tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Karena itu puncaknya orang beramal, itu jihad. Artinya secara tersirat Allah memberikan pemahaman pada kita jamaah, kita mesti punya pemahaman tentang jihad. Itu apa? Berperang melawan kebatilan. Karena kalau berkata jihad pasti bicaranya qatil, perang. Yang betul ayo tetap membunuh atau dibunuh. Maknanya secara makna beneran atau makna secara makna biasa. Yang pada hakikatnya berperang melawan kebatilan yang ada pada diri kita, yang ada pada kehidupan kita. Yang intinya melawan kezaliman. Jadi jihad itu puncaknya amal. Dan ternyata dalam berjihad itu Allah nggak pernah menanyakan hasilnya, karena hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting on the way. On the way Pak terjemahnya? On the way, apa tuh on the way? Ada jalannya. Makanya disebut oleh Allah bahasanya fisabilillah, di jalan Allah, on the track. Tugas kita hanya berada pada jalan yang benar, on the way, OTW. Nah, kalau orang bilang OTW, masalahnya dalam berbisnis pada Allah, orang itu punya sifat yang Allah sebutkan, tabiat adalah terburu-buru, tergesa-gesa, bersifat ingin cepat dapat hasil instan. Itu persoalannya. Akibatnya banyak orang nggak sabar dalam menghadapi kehidupan. Sama juga dalam berbisnis. Coba cek orang yang sukses bisnisnya. Sebelum bisnisnya sukses, dia berjibaku habis-habisan, cek kurang mah bebeakan dia mati. Intinya kesabaran ada dalam berbisnis dia, sehingga Allah memberikan hasilnya. Betul nggak? Betul nggak ya Pak? Jangan lihat ayeuna, musenna ayeuna. Lihat bagaimana susahnya dia, bagaimana perjuangan membangun, merintis, mencekam sunang areueuh gitu teh. Pelan-pelan. Nggak ujung-ujung. Nah ini bahasanya berbisnis dengan Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, jadikan Allah sebagai tujuan, jadikan Rasul sebagai referensi, dan tujahiduna fisabilillah, on the way, on the track. Tidak pada jalurnya aja, nggak usah kemana-mana. Karena jalan ini panjang kata Rasulullah. Tulul torik, tul itu artinya panjang. Sehingga orang nggak saja di jalan, panjang.
Dan masing-masing mobil punya kecepatan yang berbeda-beda. Makanya iman juga seorang begitu, dinamis. Ada yang kecepatan 60, ada yang 70, ada yang di atas 100. Tetapi Allah berikan batasan. Sebagaimana di tol juga ada batasan maksimal 80 km per jam. Betul? Minimal berapa? 40 km per jam di tol. Kalau lambat maka cepet bisa juga celaka gitu. Kalau dia tidak on the track. Karena ini jalan panjang, maka kalau kita ada kecapean, kelelahan, Allah maklumi. Saat diberikan leluasa untuk beristirahat sejenak. Makanya ada rest. Mampir, tetapi buktikan setelah kita istirahat bahwa mobilnya lebih segar kembali. Spiritnya semangat lagi, on fire lagi. Harusnya begitu. Apa itu? Lihat, kita buka ya. Suratnya surat An-Najm. Surat 53 ayat 32. An-Najm. Ayat 32. Lihat. Allah berfirman, alladzina yajtanibu kaba'ir. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kabira ismi, dosa-dosa besar. Wa fawahisha, dan perbuatan-perbuatan keji, fahsyah. Dia menghindari perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan keji itu yang berhubungan dengan orang lain akan disebut fahsyah, keji. Mencuri, merampok, membunuh, itu keji perbuatannya. Berzina, keji, karena berurusan dengan orang lain. Kalau nggak sholat itu bukan fahsyah tapi mungkar. Perbuatan mungkar, mengingkari. Dia berurusan dengan Allah SWT. Kalau fahsyah disebutkan alladzina yajtanibu kaba'irul ismi wal fawahisha illa lamam. Lihat, ada ayatnya illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan itu maha luas ampunan. Dipahamkan kalau di tengah-tengah jalan kelelahan, istirahat ya. Cari hiburan yang sakit tapi gitu. Setelah itu udah kembali gas kendali gitu. Pada jalan lagi. Makanya Allah munculkan namanya dengan nama Ghafur. Allah maha penerima taubat, Allah maha pengampun, Ghafur. At-Tawwab, penerima taubat. Artinya di dalam berbisnis kepada Allah diberikan ruang kita, ruang semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Tuh lihat subhanallah. Makanya surga diciptakan juga bertingkat-tingkat karena tadi kemampuan orang gak sama. Yang paling penting adalah bagaimana kita menatap akhirat kita. Karena akhirat itulah tempat abad-abad, tempat yang abadi, yang akan terbebas dari semua penderitaan dan itu abadan. Kenapa banyak orang masih memikirkan yang sementara? Yang itu akan ditinggalkan oleh dia ketika mengalami kematian. Makanya bahasa Indonesia meninggal dunia ditinggalkan. Makanya Allah gunakan bahasanya yang luar biasa karena inti dari berbisnis jual beli. Allah katakan lagi dalam surat At-Taubah ayat 11. Inna Allah astara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahum jannah. Allah telah membeli. Allah sebagai pembeli karena yang ini bisnis orangnya adalah jual. Apa katakan?
Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, kata Allah. Allah membeli dari orang mukmin itu jiwa dan hartanya dengan surga. Kampung dan lanjutannya pasti bicara tentang jihad tadi, membunuh atau dibunuh. Dan itu dengan bahasa Indonesia, kata Allah, itu basiru, bergembira, bayi dengan jual beli kalian bayar itu. Allah mengatakan jual beli, bergembira, karena keuntungannya adalah tunjikum min adzabin alim. Bonusnya yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilna jannah, masuk surga. Dan itu disebut sebagai zalika fawzul azim, itulah keuntungan yang besar. Bisnisnya begitu. Kalau kita lihat dalam surat As-Saff ayat 9, 10, 11, 12. Dan dalam ayat 10 Allah katakan jadi khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini menarik. Yang demikian itu baik buat kamu. In kuntum ta'lamun, jika engkau paham, tahu. Artinya ketika ada orang yang fokus karena dunia, yang fokus karena bisnis dunia, berarti dia tidak tahu yang Allah tawarkan bisnis ini dengan keuntungan yang luar biasa. Kesimpulannya, kalau ada orang berbisnis hanya urusan dunia sampai meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, hanya gara-gara urusan dunia, betapa bodohnya. Sampai Allah mengatakan as-sufaha'u, orang yang bodoh. Kenapa? Gak tahu. Jemaah, untuk kita bisa mendapatkan pemahaman tentang berjihad ini adalah cuma satu, berinteraksi dengan Quran. Dapatkan pemahaman bisnis dengan Allahnya dalam Al-Quran. Makanya Allah katakan dalam surat 16 ayat 30 dengan tegas mengatakan, ma'anzal, apa yang telah Tuhan turunkan kepada kalian, orang bertakwa kepada Allah, kebaikan. Semuanya kebaikan Allah berikan kepada orang-orang beriman. Karena berbisnis dengan Allah. Kita lihat surat 16 ayat 30 dengan tegas Allah mengatakan di sini. Ini ya. Kata Allah, surat 16 ya, surat An-Nahl ayat 30, surat 3. Surat 14. Surat An-Nahl ayat 30. Lilladzina ahsanu, disebutkan lilladzina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ini ya, Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina taqaw maza anzala, apa yang telah Allah turunkan kepada kamu? Jawabannya khair, kebaikan. Kebaikan. Maka lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat baik fi hadhihi dunya, dalam dunia ini Allah berikan kebaikan hasanah. Wala darul akhirah, dan negeri akhirat itu, tempat akhirat itu khair, lebih utama, walil darul muttaqin, dan tempat kenikmatan bagi orang-orang yang meyakini, orang
Masalahnya banyak orang nggak berorientasi akhirat. Kenapa? Akhiratnya poek. Nonton poek. Nonton poek. Gelap. Cik, ibu-ibu kalau ditanya nanti di akhirat tempatnya di mana, Bu? Tuh bahasanya nggak yakin, bahasanya pengennya surga. Gak pede, kenapa? Poek kene. Deg-degan, asupnya. Para Allah sudah katakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Beri kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga. Makanya Siti Aisyah, Siti Asia, istri Firaun, dia begitu yakin. Ya Allah, ibnili, bangunkan untukku baitan, rumah fil jannati indak, di surga di sisimu. Yakin gitu Siti Asia itu mengatakan, ya Allah bangunkan untukku rumah di sisimu di surga. Indaka fil jannah. Kenapa dia yakin? Karena dia beriman. Dia sudah berbisnis dengan Allah yang keuntungannya tundikum min adzabin alim, terbebas dari penderitaan dan juga dimasukkan ke dalam surga. Orang yang berbisnis sampai kebeakan, orang yang berbisnis sampai habis-habisan karena tahu keuntungannya akan terjadi. Betul nggak? Betul nggak? Karena tahu keuntungannya gede ini kalau dapat sukses dan kalau berhasil luar biasa. Nah begitulah orang berbisnis dengan Allah yang diceritakan Allah tentang surga segala macam itu luar biasa. Artinya dia mampu membangun visi akhiratnya dengan jelas. Yang selama ini orang masih berorientasi dunia karena surganya masih poek. Non poek kan? Gelap, walaupun sudah aki-aki sekalipun poek. Mencap anak muda geus bau tangi, disunturkan ke paek gitu. Masih poek. Lalu mau kemana dia? Fa'ina tashabun kata Allah. Mau lari kemana kamu? Kurang apa kalau menggunakan bahasa yang sama? Musik digunakan. Dijawab, yes, Allah telah membeli. Padahal semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Gak ada yang punya kita. Karena Allah menciptakan semuanya. Itu. Tetapi Allah berikan ruang dalam surat Az-Zumar ayat 32, Allah berikan ruang kata Allah untuk orang-orang yang jauh besar dan perbuatan keji, kecuali besar kecil, semuanya Tuhanmu Maha Pengampun, luas, wasi'ah maghfirah, luas, Maha Pengampunnya. Dan diceritakan tentang bagaimana Allah tahu kamu masih dari perut ibu masih tahu. Allah tahu apa yang terjadi pada diri kita dari mulai janin, kemudian lahir, kemudian sampai dengan meninggal, wafat. Allah tahu, artinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Gak ada yang bisa dirahasiakan dari Allah SWT karena Allah Maha Tahu. Dan ditutup dengan kata-kata fala tuzakku anfusakum, maka kamu jangan merasa paling suci. Allah katakan fala tuzakku anfusakum, jangan merasa paling suci di antara manusia. Wallahu a'lamu man ittaqa, dan Allah lah yang tahu siapa di antara kamu yang bertakwa. Tetapi ada ruang di situ. Artinya tinggal kita mau nggak berbuat dengan bisnis Allah itu saja. Dengan segala kemampuan masing-masing berbeda, makanya kita tidak boleh menilai ibadah orang dengan ibadah kita. Jangan dibandingkan. Jangan. Ada kisah seorang suami, dia orang soleh sebenarnya, cuma caranya ini yang kadang-kadang membuat orang
Dia istri lebih hati. Dia berbuat baiknya aneh. Dia booking pelacur, kemudian setelah di booking disuruh pulang pelacurnya supaya nggak ada orang yang membookingnya. Dia bayar, tapi nggak dipakai lagi, biar dia pulang. Tapi orang lain melihatnya dia apa? Main perempuan. Karena dibokingnya dia. Yang kedua, dia beli minuman, dia borong minuman di warung itu dan secara diam-diam dia buang semua airnya biar nggak ada yang beli minuman kerasnya. Borong lagi. Tapi orang taunya dia apa? Beli minuman. Apa yang terjadi? Orang benci sama dia, dibilang manusia terbaik. Itulah yang dinilai dalam tadi. Isinya ingetin. Nanti kamu gak ada orang yang menolong kamu. Apa jawabannya? Insya Allah ada Allah. Nanti kalau kamu ada perjalanan ada yang menolong kamu, insya Allah ada khalifah katanya. Di zamannya khalifah Bani Abbasiyah kejadian ini. Itu khalifah Harun Rashid. Dan terbukti benar, ketika dia meninggal di tengah jalan, gak ada yang ngurusin mayatnya di jalan tergeletak. Isinya nggak tahu dia meninggal dunia. Warga tahu dia orang nggak benar gitu. Lewatlah khalifah, ada keramaian, ada apa kata khalifah diceritakan oleh masyarakat, ada orang meninggal dunia. Kenapa nggak diurus? Bilangin di sini begini, wah ini orang nggak benar kalau macam dengan khalifah, main perempuan, macam mabuk-mabukan. Di mana rumahnya kata khalifah? Disebutkan rumahnya, ketemu dengan istri kaget, sudah meninggal. Kenapa saya begitu? Ceritalah istrinya tentang suaminya ini orang baik. Dan sebelum meninggal dia sempat mengatakan nanti ada yang mengurus jenazah itu khalifah. Apa yang terjadi? Langsung khalifah ini orang soleh, orang baik, maka diurus dengan negara. Apa kisah itu yang kita dapatkan? Kita nggak boleh menilai orang. Yang ada kalau kita kekurangan diingatkan, nasihati. Ketika nasihati dia mendengarkan, alhamdulillah. Ketika nggak mendengarkan, ya jangan lu susul-susulan. Karena kita nggak tahu dia mungkin bisa jadi punya amal rahasia. Fokus kepada amal kita, karena Allah mengatakan, wala tus'aluna akan yang tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat wa lakum ma kasabat. Umat yang telah lalu itu berlalu dan itu saja apa yang diusahakan mereka untuk mereka, apa yang diusahakan mereka untuk kamu. Wala tus'aluna akan yang kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang Anda kerjakan. Enggak akan ditanya oleh Allah. Tapi yang ditanya adalah apa yang kita kerjakan. Bisnis ini kalau kita yang sekarang selama ini banyak orang yang merimu dengan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya bukan perusahaan dia. Bisnis juga bisnis yang bukan orientasi yang abadi, orientasi yang sementara. Keuntungan 20 miliar di Papua di Kuda. Begitu nanya masih di mana? Eta kali itu udah jauh lebih begitu. Papua di Kuda masih jauh. Kita nggak boleh menyimpulkan bagi orang yang rumahnya dekat ke masjid, jalan ke masjid, jangan disimpulkan yang jelek. Doakan yang baik agar dia pergi ke masjid. Doakan. Karena ada ayatnya dalam surat Ali Imran ayat 179 disebutkan kan? Ali Imran itu surat 3 ya. Kita bawa sebutkan ayat 179 saya bacakan. Nah ini Allah mengatakan apa dalam ayat 179? Kata Allah, maka Allah liyazarul mu'minina ala ma antum alaihi
hatta yamizal khabisa minat thayyib. Allah akan membiarkan, maka Allah akan membiarkan yazal mu'minina, orang-orang beriman, ma'antum alaihi, sebagaimana kamu hari ini keadaan. Allah akan biarkan orang beriman seperti hari ini kamu keadaan. Hatta yamizal khabisa minat thayyib, sampai Allah bisa memisahkan, membedakan mana golongan yang baik dan golongan yang buruk. Walaupun sebenarnya Allah Maha tahu siapa yang baik, siapa yang buruk. Ini bahasa untuk kita agar kita tahu bisa menilai orang itu, ini yang baik, ini yang buruk. Yang baik kita ikuti, yang buruk kita jangan ikuti, tapi jangan diomongin. Itu maksudnya. Yang terjadi ini ikuti itu, ngomonginnya gitu teh. Karena ini kata Allah. Ya kan, dalam terjemahan ini, dalam tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerjemahkan, menafsirkan ini, Allah akan memuji kita dengan semua aspek kehidupan, kemenangan, keberhasilan, kegagalan, penderitaan, kebahagiaan, iman, semuanya akan dipuji oleh Allah sampai posisi kita di mana. Apakah posisi yang khabis, yang buruk, atau posisi yang baik? Ujungnya apa? Masuk surga atau masuk neraka? Ujungnya neraka. Allah berikan caranya agar kita bisa termasuk golongan yang baik. Allah berikan caranya di ayat ini. Ya, sampai Allah mengatakan dalam ayatnya, Allah katakan lagi, maka Allah lidari'akum ala baik. Allah nggak pernah membuka urusan yang baik. Walakin Allah yajtadi min rusuli, kecuali Allah berikan ilmu-ilmu itu kepada rasul-rasul yang dipilih. Di antaranya baginda Rasulullah SAW. Tapi dia tidak mau ngasih tentang hal baik, tentang masa depan, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah perlihatkan kepada baginda neraka. Allah perlihatkan. Tapi Allah mengatakan di menarik, yang kata makan Allah yang aku melalui Allah membuka hari ini. Artinya masa depan kita masih apa? Makanya supaya kita masa depan kita mantap, bikinlah harapan, punyalah tujuan, punyalah cita-cita. Nah, makanya cita-citanya harus yang baik, harapannya harus yang baik. Jangan pernah susun dengan Allah, harus susun. Sebagaimana Siti Asia, dia berprasangka baik kepada Allah dengan cara dia yakin masuk surga karena dia beriman, dia jaga imannya, dia beramal saleh, maka dia minta kepada Allah sebagaimana Allah katakan, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkannya, kata Allah. Nah, cuma dalam berbisnis kepada Allah yang namanya penjual tetap harus mengikuti syarat pembeli, betul kan? Pembeli maunya apa? Kita betul kan? Dia beli barang kita kan gitu, Garas maka penuhi perintah-perintah Allah, jauhi larangan Allah, jadikan Rasul sebagai referensi. Ini kebanyakan Rasul tidak dijadikan referensi hidupnya. Apa buktinya? Coba tanyakan kepada jemaah, ada berapa isi Rasul? Coba tanyakan kepada jamaah yang banyak orang di luar, anak Rasul siapa aja? Cuma taunya Fatimah. Yang kedua Fatimah. Yang ketiga Fatimah. Yang keempat Fatimah. Istri Rasul Siti Aisyah dan Siti Khadijah. Cuma dua itu. Sisanya apa? Kenapa nggak tahu? Karena tidak mau. Karena Rasul bukan penting begitu.
rusulihi, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Dan di ayat yang lalu juga sebutkan kata Allah, lihat ayatnya, fa'aminu billahi wa rasulihi. Perhatikan ayatnya dalam surat Al-Imran 179. Maka berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu, kata Allah, jika engkau beriman, wa tattaqu, dengan target takwa, apa kata Allah? Falakum ajrun azim. Allah akan memberikan balasan yang besar. Apa tadi? Tunjikum min azabin alim, yaghfir lakum dzunubakum wa dakhilna jannah, dan masakin thayyibat. Allah sebutkan di sini. Itulah fawzul azim, sebagai kemenangan besar. Nah, ini persoalannya di lapangan. Banyak orang yang akhirnya poek, kampung akhiratnya gelap karena masalah iman kepada Allah. Karena dia tidak tahu siapa Allah, dia tidak tahu siapa Rasul. Walaupun dia mengaku nabinya Muhammad, walaupun dia mengatakan Rabbnya Allah, maka Allah menceritakan ada itu Allah. Siapa yang telah menciptakan man khalaqas samawati wal ardh? Siapa yang telah menciptakan langit bumi? Fayaqulu, mereka mengatakan Allah. Siapa yang telah merizki kepada kamu segala macam? Fayaqulu, mereka mengatakan Allah. Tahu. Begitu. Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Itu adalah soal. Kenapa kamu tidak ibadah kepada Allah? Di situ masalah. Sampai Allah mengatakan yang buta itu bukan makan, yang buta adalah hati. Sampai Allah, kaifa takfurun? Kenapa kamu bisa ingkar? Wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah. Wa fikum rasul, dan Rasul bersama kamu, semua hidup bersama kamu. Kenapa masih bisa ingkar? Wa may ya'tasim billah, siapa yang komitmen kepada Allah, beriman tadi kepada Allah dan Rasulnya, jihad tadi, kata Allah, faqad hudiya ila siratal mustaqim, sungguh dia telah mendapat petunjuk jalan yang lurus. Padahal kita selalu berdoa minimal 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal. Kita minta, ya Allah, tunjuki aku, tunjuki kami jalan. Allah katakan, diberikan caranya agar kita mendapat petunjuk jalan yang lurus. Kata Allah, faqad hudiya ila siratal mustaqim. Itulah orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Siapa dia? Yang membaca kitab, yang selalu bertingkah taksir dengan Rasul, yang komitmen kepada Allah. Tiga kali. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Makanya jamaah kalau kita lihat diri kita dan masing-masing kita sama kok, enggak salah. Dan kita nggak boleh menilai orang lain dengan amalan mereka. Kita nggak tahu amalan kita diberikan atau tidak, dan kita nggak tahu amalan dia ditolak atau tidak. Yang pernah mengklaim. Maka kalau katakan tadi, kalau itu zaku amusan, jangan merasa paling suci di antara kamu. Allah yang tahu mana yang paling suci. Sudah berbisnis dengan Allah Taala sebutkan. Makanya main seperti dia tetap. Dia akan berapa? Akan mengeluarkan segala kemampuan yang pada dirinya agar dia bisa mendapatkan keuntungan itu. Kalau beakan, pada situlah kesabaran luar biasa hanya untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena Allah mengatakan wa inna hadaina najdain, kami telah menghadiahkan pada manusia dua jalan.
jalan ketakwaan dan jalan kejelekan. Ujurha wa taqwaha. Artinya kan ayatnya setelah Allah mengatakan inna hadaina hidayah balak tahama aku. Jalan kebaikan itu jalan yang mendaki. Yang namanya mendaki, ya luar biasa, ya, capek segala macam. Tapi kalau sampai di puncak ada kenikmatan yang luar biasa. Maka tadi Allah tutup dengan ayat tadi. Waladarul akhirah khairun, kenikmatan dalam itulah kenikmatan bagi orang-orang yang yakin. Mudah-mudahan jamaah Allah. Mari kita kata sekarang kehidupan kita fokusnya kepada surga kita. Allah sebutkan jannatul adn, Allah sebutkan jannatul firdaus, Allah sebutkan jannatul naim. Pada tentang surga artinya orientasi kita harus adalah dan berbisnis dengan Allah yang membebaskan hidup kita dari penderitaan. Di dunia maupun di dunia itu kata Allah wajah mereka tidak diliputi kemudian kita. Maksudnya apa? Wajah-wajah mereka di dunia itu tidak cemberut, tidak bau tentang kehidupan. Karena dia tahu semua yang Allah turunkan kebaikan. Makanya iman kepada takdir. Makanya selalu mengatakan setiap pagi dan sore, raditu billah, raditu billah, raditu billah. Itu selalu dilakukan raditu billah robba, raditu billah robba. Yang dimaksud dengan raditu billah, semua yang Allah berikan kepada dia yang beriman kepada Allah khairan, kebaikan, walaupun itu tidak menyenangkan. Sakit menyenangkan kan? Tidak, tapi ketika dia bersabar dengan sakitnya, ampunan dosa diangkat derajat. Berbisnis dengan Allah, nggak ada yang rugi. So, maka saya kaget ketika ada orang cerita yang mati bunuh diri di jembatan Cimindi. Jamaah, Ustaz, itu gimana? Maksudnya? Ya dia bilang sudah berat itu ujian dari Allah tuh, nggak sanggup demikiannya, akhirnya nggak berjalan pintas kayak begitu. Saya bilang ke jamaah, Pak, punten hati-hati Bapak bicara. Kenapa? Bapak menuduh Allah, berarti Allah zolim kepada hambanya. Kenapa? Memberikan beban yang nggak sanggup dipikulnya. Padahal Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani kecuali kau itu sanggup. Dia mengambil keputusan yang sama. Kenapa? Iman itu masalah. Bukan ujiannya berat, bukan. Karena karena itu yang tentang bisnis dengan Allah. Iya kan? Apa yang dialami oleh pemimpin Palestina? Hamas. Siapa? Ismail Haniyah Syahid. Kalau kita lihat kehidupan mereka menderita, orang nggak pernah tinggal di Palestina, di luar negeri terus. Kenapa? Nggak bisa dia pulang. Kenapa? Luar biasa. Dan mereka tak pernah mengeluh tentang hal itu, karena dia hidup pada Allah yang tetap dia berjuang dengan segala kemampuan dimilikinya. Bayangkan, dia menghadiri pelantikan presiden Iran terbaru. Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Subhanallah. Dengan cara dibom dia. Banyak nih komentar-komentar pengamat, saya hanya bisa baca aja gitu. Yang intinya ada yang mengatakan hati-hati kita umat Islam Sunni akan diadu domba dengan umat Islam Syiah karena Ismail Haniyah terbunuh di ibu kota Irak, Teheran, dalam acara resmi kenegaraan. Dan itu pelecehan bagi Irak. Berarti Irak tidak punya kemampuan keamanan yang mumpuni. Makanya Ali Khamenei marah orang terbuka di Israel. Apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Yaitu perang akhir zaman di mana
mulai dari pasukan Muslim yang Allah siapkan akan mengejar orang Yahudi. Nggak ada bisa sembunyi lagi setelah itu. Barulah kemenangan Islam berjaya. Tapi sebelum itu akan turun Dajjal. Walau besok kapan-kapan Allah yang tahu. Dan kalau ada orang mengatakan inilah saatnya zaman, jangan bapak-bapak ibu-ibu berkomentar cocokologi, jangan dikomentar seperti itu. Kenapa? Dia mengkaji dalil, wajar kalau dia mencari hubungannya dengan dalil-dalil yang Rasul sampaikan kepada kita semua. Wah jangan ini, jangan dibilang cocokologi, jangan. Kita bagaimana itu kalau sehingga kita mengatakan cocokologi. Hanya Allah yang tahu. Tadi kalau katakan Allah menutup yang gaib. Maka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Biarkan mereka mencocok-cocokkan dengan dalil-dalil yang ada dalam kenyataan hari ini yang terjadi. Ya. Paling tidak mereka memberikan peringatan pada kita bahwa kiamat sudah. Itu siapkan diri kita dengan amal-amal tapi menjadi kepada Allah SWT. Bahwa kita akan pulang kampung akhirat kita. Ini jangan. Makanya fikroh jihadnya ini munculkan. Makanya setiap kita berbuat sesuatu, niatkan dengan semangat. Dan ternyata Allah luar biasa. Orang yang punya semangat jihad yang tinggi itu Allah berikan kemudahan-kemudahan. Contoh di perang Al-Qadisiyah ada seorang sahabat Rasul yang dia masih bermaksiat, masih suka minum. Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dipenjara supaya nggak ikut perang. Karena salah satu dampak orang bermaksiat itu ditundanya kemenangan. Sebagaimana Umar bin Khattab berbicara pada Sa'ad bin Waqqas, ya Sa'ad, amurka, wahai Sa'ad, aku perintahkan padamu, Waman, dan juga orang-orang bersama kamu, minal ajnad, dari pasukanmu, bittaqallah, bertakwalah kepada Allah. Fa inna taqwallah, karena sesungguhnya takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal dan sehebat-hebat strategi dalam peperangan. Bertakwa kepada Allah. Jika ada pasukanmu bermaksiat kepada Allah akan tunda kemenangan. Itu dipegang oleh Sa'ad bin Waqqas dalam tausiahnya dan wasiatnya Umar ketika memerintahkan perang melawan pasukan Parsi dan sekarang menjadi Iran. Itu ada salah satu di penjara, dia berhasil berbuat maksiat. Ternyata di penjara itu dia bertobat dengan tobatan dan sunnah. Dia berinteraksi dengan Tuhan dan dia minta izin agar diizinkan untuk berjihad. Semangat jihadnya masih tinggi. Dengan cara dia pakai topeng. Karena kalau ketahuan oleh sana pasti boleh ikut. Karena ketahuan dia masih kategorinya masih suka maksiat. Kan nggak tahu bertobatnya itu. Sebuah hal itu kehati-hatian sambil Waqqas. Bukan benci, bukan. Akhirnya bertobat. Dan ternyata semua kaget ada pasukan, ada seorang prajurit yang luar biasa bertempur. Ditanya siapa dia, disebutkan namanya. Ternyata sahabat yang dipenjara. Dan akhirnya setelah prajuritnya dia mengalami kesyirikan. Allah berikan syuhada. Allah ampunkan dosa-dosa. Karena ketika darah keluar dalam pertempuran jihad, dosa sudah diampuni Allah SWT. Yang firmanku jenuh. Ini jemaah. Makanya semangatnya harus kita jaga terus. Setiap aktivitas kita dalam membantu orang lain, kita munculkan semangat kita untuk ya. Makanya dalam Palestina semangatnya tolong jangan berinfak. Semangatnya tolong jangan saudara. Semangatnya adalah berjihad dengan harta. Makanya kata Ismail Haniyah, Allahu Syahid mengatakan kepada ulama Allah dunia, wa nahnu mujahiduna bi anfusina. Kami berjihad dengan harta, dengan jiwa-jiwa kami, dengan nyawa-nyawa kami. Wa antum tujahiduna bi amwalikum, dan kamu berjihad dengan kolaborasikan. Allah. Kenapa dia katakan? Karena hampir semua negara Arab yang Sunni tidak ada yang membantu saling menyerang kepada Palestina. Itu masalah. Ada
segala persenjataan dan semua. Pertama, dan mereka pasrahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Maka mereka diberikan kalau kemuliaan dengan syuhada. Orang-orang Gaza, mereka tidak boleh ke Gaza, walaupun Osman sekalipun tidak kawan Gaza. Biasa dia. Nah ini yang maha Allah. Orientasi akhirnya sudah jelas kan? Ingin masuk surga. Ketika kita dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan dia masih mengumpulkan ada di surga. Amin yang mengawis. Semoga jangan dikumpul di surga Allah nanti semuanya jauh. Gitu, waktu tarik amin. Walau satu hukum hada, satu hukum minal rahim. Assalamualaikum.